Selamat pagi dan salam sejahtera untukmu, saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar saudara-saudaraku? Kiranya saudara-saudaraku ada di dalam kegembiraan, sehat dan sukacita yang dari Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita, renungan kita di pagi hari ini dari kitab Efesus pasal 4 ayat 2 dikatakan begini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus di tengah-tengah persekutuan, supaya persekutuan itu menjadi persekutuan yang hidup penuh harmoni, hidup di dalam kedamaian. Saudaraku, ada 4 poin nilai yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang harus dimiliki oleh setiap orang di tengah-tengah persekutuan itu. Yang pertama, ajakan untuk membangun kerendahan hati. Rendah hati. Artinya, saudaraku, kemampuan seseorang untuk peduli terhadap orang lain. Artinya, saudaraku tidak berpusat kepada diri sendiri, tetapi dia mampu mengembangkan satu pola hidup untuk menghargai, menghormati, dan menerima orang lain di tengah-tengah persekutuan. Kerendahan hati itu mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh orang lain, bukan hanya memikirkan apa yang saya butuhkan. Yang kedua, saudaraku, panggilan untuk lemah lembut. Lemah lembut ini, saudaraku, berada di dalam sikap kesederhanaan, berada di dalam membangun satu komunitas untuk berada di dalam damai sejahtera dengan orientasi hidup damai. Dia dalam hidupnya berusaha sopan dan santun terhadap orang lain. Kesederhanaan menjadi inti dari kelemah lembutan itu, saudaraku. Dan selanjutnya dikatakan adalah sabar. Jadi sabar ini muatannya adalah daya tahan. Daya tahan untuk menyublimasi keakuan. Daya tahan untuk mengelola emosi, mendesain emosi kita demi kepentingan secara bersama dan demi hidupnya sebuah persekutuan. Dan pada akhirnya Rasul Paulus mengatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Artinya, saudaraku, di dalamnya ada sikap solidaritas, saling membantu, saling menolong, saling menopang, peduli terhadap satu dengan yang lain. Alasannya dan dasarnya adalah kasih Kristus. Kasih Kristus yang menyelamatkan kita semua, yang memberikan kita kehidupan. Itulah yang menjadi pedoman bagi kita, kasih Kristus di tengah-tengah hidup persekutuan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, apa pesan dari nas ini? Saudaraku, di tengah-tengah membangun sebuah persekutuan yang hidup, apakah itu persekutuan keluarga, persekutuan dalam domain gereja, atau persekutuan arisan, tentu ada perbedaan. Berbeda di dalam pendapat, berbeda di dalam ide, berbeda di dalam cara berpikir. Tetapi di tengah-tengah perbedaan ini, biarlah semua orang menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan, bukan menjadi friksi atau membangun sebuah perselisihan.
atau memisah satu dengan yang lain. Perbedaan itu menjadi salah satu sarana bagi semua orang untuk lebih membangun persekutuan yang lebih berkualitas. Itu bisa kita capai, saudaraku, apabila setiap orang ada di dalam hidupnya kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan di dalam dirinya ada kasih yang mau saling peduli satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Itulah yang menjadi seruan firman Tuhan ini kepada kita. Marilah saudaraku, di dalam hidup ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia pekerjaan kita, di tengah-tengah persekutuan kita di gereja, mari saudaraku, bangunlah kerendahan hati, bangunlah kelemah lembutan, bangunlah kesabaran, dan mari bangunlah cinta kasih satu dengan yang lain. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami. Sungguh firman ini mengajak kami untuk menunjukkan nilai kehidupan surgawi, di mana kami harus hidup saling membantu, kerendahan hati, hidup di dalam cinta kasih, dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini kami hidupi di setiap langkah, di setiap pekerjaan, di setiap gerak hidup kami sehari-hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah mereka terberkati karena Tuhan. Biarlah hidup kami bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudaraku, lakukanlah aktivitas kita hari ini di dalam semangat kegembiraan melalui nilai-nilai kerajaan Tuhan. Tuhan memberkatimu.